Selamat datang di rumah jagoan kancil. Kalian pasti tahu kan kalau Indonesia akan merilis film Satria Dewa Gatot-Kaca. Ya, film ini akan bercerita tentang kisah Gatot Kaca di dunia modern. Yang artinya ini adalah kelanjutan dari kisah Mahabharata yang kita kenal di dunia wayang. Gak cuma Gatot Kaca, mereka juga akan merilis film Arjuna, Yudhistira, dan banyak lagi. Nah, buat yang belum tahu cerita Mahabharata, ini video untuk kalian. Aku akan merangkum kisah Mahabharata biar kalian lebih paham dasarnya sebelum film Gatot Kaca tayang. Video ini adalah bagian kedua, jadi kali ini aku akan melanjutkan kisah Mahabharata yang pernah aku ceritakan di bagian pertama. Bagi yang belum menonton bagian pertamanya, silakan klik link di atas ini. Aku juga akan menceritakan kembali kisah yang lalu dengan lebih rinci lagi, karena kaitannya memang sangat erat dengan peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Jadi, terkisah ada dua pangeran dari kerajaan Astina. Sang kakak bernama Dhritarashtra, seorang lelaki, namun sayangnya dia terlahir buta. Sang adik bernama Pandu. Lumrahnya, sang kakaklah yang menjadi putra mahkota yang kelak akan menjadi raja. Namun, karena Dhritarashtra tak mampu melihat, posisi putra mahkota jatuh pada adiknya, yaitu Pandu. Sebelum diangkat menjadi raja, Pandu diharuskan mencari istri untuk dijadikan permaisuri. Sementara itu, di lain tempat, di saat yang sama, seorang putri cantik bernama Dewi Kunti mengadakan sayembara untuk mencari suami. Banyak yang mengikuti sayembara ini, termasuk diantaranya adalah Pandu dan Raden Narasoma. Melalui pertarungan yang sangat sengit, Pandu akhirnya berhasil mengalahkan Raden Narasoma, dan Kunti pun memilih Pandu sebagai pemenang sayembara sekaligus suaminya. Raden Narasoma yang kagum pada Pandu meminta Pandu untuk menikahi adiknya, yaitu Dewi Madrim. Pandu akhirnya memboyong Kunti dan Madrim untuk dibawa ke kerajaan Astina. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Sangkuni, pangeran dari kerajaan Gandhara yang ingin membalas dendam pada Pandu atas kematian kakaknya. Pandu dan Sangkuni akhirnya bertarung, dan Sangkuni kalah telak. Sangkuni akhirnya mengabdikan dirinya pada Pandu untuk ikut ke kerajaan Astina. Tak hanya itu, Sangkuni juga menyuruh kakaknya, yaitu Gandhari, untuk menjadi istri Pandu. Pandu akhirnya pulang ke kerajaannya membawa 3 putri untuk dinikahi, yaitu Kunti, Madrim, dan Gandhari. Tapi karena kasihan dengan kakaknya Dhritarashtra, akhirnya Pandu mempersilahkan Dhritarashtra untuk memilih 1 dari 3 putri ini untuk menjadi istrinya. Kunti dan Madrim pasrah dan menurut, tapi Gandhari malah ketakutan. Dia tidak ingin menjadi istri Dhritarashtra karena Dhritarashtra bukan putra mahkota, tidak akan menjadi raja, dan dia juga buta. Tapi langit berkata lain. Dhritarashtra justru memilih Gandhari menjadi istrinya. Dhritarashtra berkata, "Aku adalah orang buta yang tak pernah melihat keindahan dunia. Karena itu, aku memilihmu untuk menjadi mataku, Adinda." Tapi Gandhari yang merasa hancur dan terhina malah menutup kedua matanya dan tidak mau lagi melihat keindahan dunia selamanya. Gandhari dendam pada Pandu karena Pandulah yang menyerahkan dirinya pada Dhritarashtra. Dendam ini membuatnya bersumpah kalau kelak keturunan Pandu dan keturunan Gandhari akan jadi musuh bebuyutan selamanya. Bersama 2 istrinya, Pandu memiliki 5 putra, yaitu para Pandawa. Sementara itu, Dhritarashtra dan Gandhari memiliki 100 anak, yaitu para Kurawa. Para Kurawa dan para Pandawa tumbuh bersama di dalam kerajaan. Saat masih kecil, Pandawa dan Kurawa bermain bola bersama. Tapi lalu bola mereka jatuh ke dalam sumur dan tak ada yang bisa mengambilnya. Saat itulah muncul seorang resi bernama Drona dan juga anaknya, Aswatthama. Resi Drona bisa mengambil kembali bola di dalam sumur dengan teknik yang luar biasa. Pandawa dan Kurawa dibuat kagum olehnya. Mereka lalu melaporkan hal ini kepada Bhisma. Buat yang ingin tahu siapa Bhisma, kisahnya sudah aku ceritakan di video sebelumnya, yaitu di bagian pertama. Linknya bisa kalian klik di atas sini. Bhisma kagum akan kemampuan Drona. Bhisma lalu meminta Drona untuk menjadi guru bagi para Pandawa dan para Kurawa. Sejak itulah, Drona mengajari ilmu berperang kepada para Pandawa dan juga para Kurawa. Tahun-tahun berlalu, kelima Pandawa tumbuh menjadi kesatria yang sangat kuat. Melihat hal ini, kakak tertua dari para Kurawa, yaitu Duryudana, menjadi takut. Dia takut kalau para Pandawa akan menjadi halangan besar baginya untuk naik tahta.
Akhirnya, Duryodhana menyusun siasat untuk menyingkirkan para Pandawa. Tidak tanggung-tanggung, karena tahu kalau guru mereka, yaitu Drona, lebih menyayangi para Kurawa, Duryodhana pun meminta bantuan Drona untuk menyingkirkan Pandawa. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Di video bagian ketiga nanti aku akan bercerita tentang kelanjutannya, yaitu kisah Bima ketika berhadapan dengan naga Nembur Nawa, dan juga kisah Karna yang sering disebut sebagai Pandawa yang terbuang.